Tadi surplusnya tadi permasalahan surplus. Ya kalau bermasalah surplus ya memang ternyata kan stoknya banyak ya kan. Tapi permasalahannya adalah berapa harga yang diminta oleh petani juga kan, nggak mungkin Bulog bikin petani rugi ya kan. Nah, kalau ternyata memang harga di luar lebih bisa diterima daripada di Bulog ya silakan gitu kan. Mbak Rizky, ini kan menjelang panen raya nih Mbak, Iya. ya kan? Nah. Biasanya kan ada masalah. Masalahnya apa? KBP. Ya, makanya ini Iya. tadi kan kita tanyakan dengan rekan-rekan Bulog bagaimana, terus juga tadi dari Dinas Pertanian Provinsi, bagaimana nanti pada saat panen, makanya mekanisme pembagian berapa beras yang diterima dan berapa beras yang nanti akan tetap masuk dari iklan impor ini tadi yang harus di ini ya, kan begitu. Jadi balancing antara beras petani dan beras yang memang harus dikeluarkan oleh. Tapi ya nanti kejadian kayak tahun kemarin Mbak, Kalau yang di bawah 4.000 gitu. Nah, kita makanya ini butuh stabilitas harga. Peran Bulog ini kan salah satu tadi kan ada dari Badan Pangan Nasional. Makanya saya tekankan, ingat ya, Badan Pangan Nasional itu tugasnya mengatur stabilitas neraca. Harga juga harus mereka tentukan gitu loh. Jangan sampai Badan Pangan kan melalui Badan Pangan Nasional ini, Bulog ini kan sebagai operatornya, regulatornya ada di Badan Pangan Nasional. Nah, kami dari Komisi 4 menuntut Badan Pangan Nasional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Gitu loh. Tugas dan fungsinya hari ini ada di Badan Pangan Nasional. Jadi jangan sampai nanti yang diributin Bulog lagi, karena Bulog hanya melaksanakan amanah dari si Badan Pangan Nasional. Pak, tapi harga beras sekarang melambung. Ya, kan pasti naik turun kan, fluktuatif ya. Karena apa? Harga pupuk juga tinggi. Ya, tadi kan kami dari Tanjung Lago juga. Makanya sekarang bagaimana harga hasil produksi petani itu seimbang antara produksi mereka sama harga gabah kering yang bisa diterima dan sampai hasil produksinya kan begitu. Itu yang lagi kita dorong. Masalah subsidi, dan tadi kami juga mempertanyakan petani maunya gimana sih? Sekarang permasalahan pupuk ini masalah klasik lah. Ya udahlah, itu masalah menaun yang kita nggak akan pernah. Sekarang kita sampaikan bahwa ini kuncinya sekarang ada di Kementerian Keuangan. Apakah serius atau tidak dalam mendorong sektor pangan sebagai perintah juga dari Bapak Presiden? Itu aja sekarang. Kalau memang ya yang penting. Kalau pupuk subsidi itu kan diberikan kepada yang 2 hektar ke bawah. Iya. Masalahnya memang petani di sini rata-rata kepemilikannya di atas 2 hektar, itu yang memang harus dicarikan solusi. Memang mengacu pada seluruh pertanian di Indonesia, rata-rata mereka kan 0,6, 0,5. Makanya diatur yang boleh memanfaatkan pupuk subsidi itu adalah 2 hektar ke bawah. Nah, sehingga dia kena regulasi itu. Ini tadi analisa saya begitu, sehingga kenapa belum terserap, artinya belum bisa ditebus karena memang dari petani sendiri kena regulasi. Nah, itu yang mungkin perlu dipecahkan. Ada strategi khusus nggak Pak dari Komisi 4 atau dorongan Komisi 4 agar terserap maksimal? Jadi sebenarnya kalau secara anggaran secara nasional itu kurang, makanya kita heran kalau di daerah tertentu kok terjadi tadi belum terserap. Kita akan coba analis di tempat lain teriak-teriak, tapi di sini kok terjadi penumpukan, ada masalah di mana? Karena setelah kita kaji, pikiran saya sederhana tadi, masalahnya ada di regulasi. Ini tidak berani mengeluarkan karena terhambat dia rata-rata 2 hektar ke atas. Menurut aturan itu kan nggak boleh. Nah, sehingga ya gimana nanti supaya ini harus segera dicarikan jalan keluar. Sementara di tempat lain juga, nah, mereka sendiri tadi sebenarnya kan teriak-teriak juga terkait dengan pupuk subsidi. Dan catatan paling yang harus kita, sebenarnya petani itu kan tidak penting untuk mendapatkan subsidi. Yang penting hasil panennya mendapatkan jaminan laku dan berdasarkan HPP, itu aja. Jadi nggak penting kami subsidi. Yang penting saat beli kami ada barangnya, tetapi panen saya dijamin akan laku di atas HPP, kan begitu.